Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang proposal peningkatan kemampuan menulis puisi melalui teknik pemanfaatan lingkungan sekolah pada siswa kelas 7 semester genap SMP Negeri 4 Bengkulu tahun pelajaran 2021-2022 oleh saya Dinda Permatasari, NIM 1911290008, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencangkup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan menulis yang tertuang dalam standar isi Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap, standar kompetensi menulis meliputi menyusun keindahan alam dan pengalaman melalui kegiatan menulis kreatif puisi. Keterampilan menulis mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan menulis, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan gagasan untuk mencapai maksud dan tujuannya. Kompetensi diajarkan untuk melatih kebiasaan di kalangan siswa. Namun demikian, sebagian besar siswa kelas 7 SMP masih kesulitan menulis puisi. Hal ini disebabkan siswa belum bisa terbiasa menulis puisi dan kekurang tepatan guru memilih teknik pembelajaran menulis puisi menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan sekolah, baik bagi siswa ataupun guru. Indikasi ini terlihat pada nilai rata-rata pelajaran menulis, khususnya menulis. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dapat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah peningkatan kemampuan menulis puisi melalui teknik pemanfaatan lingkungan sekolah pada siswa kelas 7 semester genap SMP Negeri 4 Bengkulu tahun pelajaran 2021-2022. Lalu, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui teknik pemanfaatan lingkungan sekolah pada siswa kelas 7 semester genap SMP Negeri 4 Kota Bengkulu tahun ajaran 2021-2022. D. Manfaat penelitian. Hasil penelitian kemampuan menulis ini dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun segi praktis. Yang pertama yaitu segi teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperdalam materi bahasa Indonesia, khususnya materi menulis puisi. Hal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi guru bidang studi bahasa Indonesia untuk mengembangkan keterampilan menulis yang difokuskan dalam kemampuan menulis puisi. Yang kedua yaitu secara praktis, bagi guru untuk meningkatkan kewawasan guru tentang model pembelajaran teknik pengamatan lingkungan sekolah yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis puisi. Bab 2 yaitu hakikat puisi. Bab 2 adalah landasan teori, yang dimana puisi pada hakikatnya merupakan hasil rekaman dan peristiwa atau gambaran objek menarik yang dituangkan melalui pikiran ke dalam bahasa tulisan. Puisi berhubungan dengan pengalaman. Beberapa sastrawan telah mencoba memberi definisi sebagai berikut. Yang pertama, puisi adalah seni peniruan, gambar bicara yang bertujuan untuk mengejar kesenangan. 2. Luapan secara spontan perasaan terkuat yang bersumber dan perasaan yang terkumpul dan ketenangan. Ketiga yaitu puisi adalah lahar imajinasi yang menahan terjadinya gempa bumi. 4. Puisi adalah ekspresi konkret dan artistik pemikiran manusia dalam bahasa yang emosional yang berirama. 5. Puisi adalah pengalaman imajinatif yang bernilai dan berarti sederhana yang disampaikan dengan bahasa yang tepat. 6. Puisi adalah pendramaan pengalaman dan bersifat menafsirkan dalam bahasa berima. Jenis-jenis puisi. Berdasarkan isi yang terkandung, puisi dapat dibagi menjadi 3 yaitu 1. Puisi epik.
Disebut juga puisi naratif. Bentuk puisi ini agak panjang dan berisi cerita kepahlawanan, tokoh kebangsaan, masalah surga, neraka, Tuhan, dan kematian. 2. Puisi lirik merupakan puisi yang bersifat subjektif personal, artinya penyair menceritakan masalah-masalah yang bersumber dari dalam dirinya. Ketiga yaitu puisi dramatik. Puisi ini bersifat objektif dan subjektif. Dalam hal ini seolah-olah penyair keluar dari dirinya dan berbicara melalui tokoh lain. Unsur-unsur pembentuk puisi. Menulis puisi adalah kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan bahasa yang indah. Keindahan bahasa puisi mencakup keindahan bunyi, kata lirik, dan baitnya. Puisi dapat dihasilkan berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan perenungan dengan penggunaan bahasa yang indah, antara lain menyangkut keserasian, pilihan bunyi, serta pilihan kata dan urutannya. Pengetahuan mendasar yang perlu diketahui adalah memahami unsur-unsur dalam pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diksi. Dalam puisi, kata-kata sangat besar perannya. Setiap kata mempunyai fungsi tertentu dalam menyampaikan ide penyairnya. Meyer menyatakan bahwa dalam fungsinya untuk memudahkan suasana lembut dan bersifat ekonomis. Jadi kata-kata, pikiran, perasaan penulisannya yang baik. Sehubungan dengan hal itu, Meyer membagi diksi dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Diksi formal adalah bermartabat. B. Diksi pertengahan. Lalu C. Diksi informal mencakup 2 bahasa, yaitu bahasa sehari-hari yang di dalam hal ini termasuk slang dan dialek, yaitu meliputi dialek geografis dan sosial. Yang kedua yaitu pengimajian. Pengimajian dapat memberikan gambaran yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, membuat hidup atau lebih hidup gambaran dalam pikiran, dan penginderaan untuk menarik perhatian. Untuk memberikan kesan mental atau bayangan visual, penyair menggunakan gambaran-gambaran angan. Imaji adalah gambaran-gambaran angin, gambaran pikiran, kesan mental atau bayangan visual, dan bahasa yang menggambarkannya. Lalu yang ketiga yaitu kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan, keadaan atau suasana batin yang dengan maksud untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Waluyo mengatakan dengan kata yang diperkonkret, pembaca dapat membayangkan. Yang kelima itu versifikasi. Versifikasi meliputi ritma, rima, dan metrum. Secara umum, ritma dikenal sebagai irama, yakni pergantian turun naik panjang pendek, keras lembut ucapan bunyi, bahasa dengan teratur. Panuti Sujiman memberikan pengertian irama dalam puisi sebagai alunan yang dikesankan oleh perulangan dan pergantian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendeknya bunyi, keras lembutnya, tekanan dan tinggi rendahnya nada, karena sering bergantung pada pola mantra irama dan persajakan pada umumnya teratur. Adapun metrum, rima adalah pengulang bunyi di dalam baris atau ulang puisi, pada akhir baris puisi atau bahkan pada keseluruhan baris dan puisi bait. Adapun metrum adalah irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh 1. Jumlah suku kata yang tetap, 2. Tekanan yang tetap, 3. Alun suara menaik dan menurun yang tetap. Pembelajaran menulis puisi. Menulis merupakan suatu proses, maka pembelajaran menulis puisi dilakukan secara bertahap sampai diciptakan hasil yang memuaskan. Utami Munandar menyimpulkan ada 4 tahap dalam proses pemikiran kreatif untuk menulis puisi, yang terdiri atas 1. Tahap persiapan atau usaha, 2. Tahap inkubasi atau pengendapan, 3. Tahap iluminasi, 4. Tahap verifikasi. Bab 3. Metode penelitian. Rancangan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif perlu adanya tahapan kerja yang sistematis. Dalam hal ini, perlu adanya tahapan kerja yang harus ditempuh.
Metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting karena berhasil tidaknya. Demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam memilih metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam arti luas, tujuan PTK secara umum adalah memperbaiki pelaksanaan KBM. Penelitian ini dilaksanakan untuk PTK dilakukan secara siklus, dan banyaknya siklus disesuaikan dengan kebutuhan dalam peningkatan hasil pembelajaran. Batasnya adalah tercapai target pembelajaran itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan PTK dapat diketahui dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga observasi, keempat refleksi. Penelitian tindakan kelas ini bercirikan adanya perubahan secara terus-menerus. Bila kegiatan menulis puisi dengan teknik pengamatan belum mampu meningkatkan keterampilan menulis pada siklus pertama, peneliti merencanakan tindakan siklus kedua dan seterusnya sampai mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, jumlah siklus tidak terikat dan tidak ditentukan sampai siklus tertentu. Subjek penelitian. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Rencana penelitian tindakan kelas. PTK merupakan suatu bentuk kajian reflektif oleh pelaku tindakan. PTK dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, dan memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan secara klassikal, karena harus diuji beberapa kali sampai ditentukan tindakan terbaik untuk memperoleh kevalitan data. Pelaksanaan tindakan kelas pada peneliti ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam pengumpulan data. Hari Kunto penelitian ini menggunakan beberapa instrumen yang disesuaikan dengan sifat data yang diambil, seperti lembar observasi, tes hasil belajar, dan lembar pengamatan aktivitas siswa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik tes dan non-tes. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data melalui langkah-langkah. Yang pertama yaitu observasi. Observasi dilakukan, lalu wawancara dilakukan setiap akhir siklus di luar jam pelajaran. Wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, tetapi dilakukan kepada 10 siswa yang mendapat nilai tertinggi dan 10 siswa yang mendapatkan nilai terendah. Teknik analisis data. Hal-hal yang dinilai dalam menulis puisi ada 2 aspek, yaitu aspek menentukan tema puisi dan memerlukan kreativitas dan originalitas. Aspek menulis puisi dengan pemilihan kata. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.